Lihatlah, pria ini sedang menyemprotkan air ke model bangunan. Di luar sedang hujan. Dia menyemprotkan beberapa kali lagi. Di luar awan gelap datang, hujan deras. Selain itu, sekarang adalah musim dingin. Hanya area Michael yang menyemprotkan air saja yang hujan. Tidak lama sebelum itu, Michael menemukan sebuah model bangunan secara tidak sengaja. Arsitektur dan medan dalam model bangunan identik dengan kota tempat dia berada. Bahkan retakannya sangat mirip. Michael mencari tombol mulai dari model. Dia berputar beberapa kali dan kemudian menekan tombol hijau. Kemudian bagian di dalam model mulai bekerja. Semua lampu di kota menyala. Pada awalnya Michael merasa itu ajaib. Pada saat ini, dia menemukan gereja yang tempat dia berada. Dia bisa melihat dirinya sendiri menatapnya. Michael menggunakan sekaleng air untuk disemprotkan ke jendela untuk melihat dengan jelas. Tak disangka, saat dia disemprot, di luar langsung hujan. Orang-orang tidak bisa berlindung dari hujan. Michael mengulurkan tangannya, hujan benar-benar turun. Keesokan harinya, Michael pergi ke warung makan. Dia mendengar orang-orang mendiskusikan hujan yang aneh itu. Dia tertawa kecil. Pada saat ini, pemilik restoran menyesalkan bahwa bisnis tidak dapat berkembang. Karena wali kota yang baru diangkat sangat serakah. Di seluruh kota ini, hanya dia yang memiliki rumah berlantai dan mobil. Bahkan dia tidak punya uang untuk mengecat ulang warungnya. Ketika Michael mendengar itu, dia diam-diam mencatat. Di malam hari, dia menemukan restoran di model bangunan. Dia menyelinap ke kamar pemilik dan mencuri sebotol cat kuku. Keesokan paginya, pemilik warung sangat terkejut. Karena bagian luar warung makan telah berubah. Awalnya, pemiliknya mengira itu perbuatan putranya. Tapi anak laki-laki itu juga bingung. Michael datang dari belakang dan bertanya apakah itu sangat indah. Setelah menerima pujian dari wanita itu, Michael pergi dengan senang hati. Michael bertekad untuk berbuat baik untuk kota ini. Dalam perjalanan kembali, dia melihat seorang wanita tua jatuh ke tanah. Dia segera membantunya berdiri. Dia tahu bahwa jalan ini sudah lama tidak diperbaiki. Orang-orang di sini mengajukan petisi kepada wali kota berkali-kali. Kotak saran sudah penuh tapi tidak ada yang peduli. Michael membawa kotak komentar dan membaca setiap surat satu persatu. Kemudian dia memiliki pemikiran yang berani. Michael menggunakan permen karet untuk mengisi lubang di jalan di model bangunan. Jalan sudah diperbaiki. Kemudian dia mulai membersihkan sampah, mengatur tempat sampah, dan mencabut tanaman yang kering dan berantakan. Michael seperti dewa penduduk kota. Tidak lama, dia membuat jalan menjadi bersih. Kota di tangan dia seperti mainan. Dia menanganinya dengan sangat rapi. Hanya dalam beberapa jam, Michael menanggapi semua petisi penduduk setempat. Pada saat ini, seekor anjing menggonggong di jalan. Michael takut anjing itu akan membuat suara sehingga dia meletakkan tulang di depannya. Anjing yang melihat tulang raksasa itu juga terdiam. Keesokan harinya, Michael sedang berjalan. Dia melihat orang-orang senang dengan perubahan kota, dia juga senang. Michael pergi ke supermarket dan mendengar seorang bos berbicara. Pohon kering di depan rumah tiba-tiba menghilang. Selain itu, bahkan mereka tidak bisa mendengar mesin yang berisik. Mereka berpikir bahwa semua hal baik dilakukan oleh wali kota. Tapi kata-kata ini membuat Michael sangat marah. Tapi dia tidak boleh membiarkan orang lain tahu dia melakukan hal ini. Michael hanya diam-diam pergi. Dia kembali ke rumah dan mulai merenovasi kota. Michael membuat papan reklam raksasa agar lebih banyak orang tahu tentang kota. Dia membantu kota mengembalikan penampilannya yang ramai. Bahkan bisnis restoran berkembang pesat. Orang-orang di sini juga mendapatkan lebih banyak uang. Tapi yang mengejutkan Michael adalah semua jasa diangkat oleh wali kota. Penduduk setempat menyebut wali kota itu adalah Tuhan. Ini mengejutkan Michael. Rupanya dia bekerja keras untuk membangun kota. Tapi orang lain mendapatkan pujiannya. Michael memungut sebuah batu di jalan. Kemudian dia melihat mobil mewah wali kota. Michael pulang ke rumah dan melihat mobil di model bangunan. Michael mengambil batu dan melemparkannya dari atas. Keesokan harinya, mobil wali kota hancur.
Hal ini membuat dia sangat marah. Michael melihat itu dan terkekeh. Wali kota melihat putra pemilik restoran menggambar mobilnya. Dia menumpahkan kemarahannya pada anak itu. Karena dia melihat orang-orang pergi satu demi satu. Karena citranya, dia segera mengubah sikapnya. Dia bilang itu hanya mobil, tidak apa-apa. Lalu dia meminta maaf kepada anak itu. Dia bilang dia akan membuat kota lebih baik. Setelah pernyataan munafiknya, orang-orang bertepuk tangan untuknya. Saat itu, Michael membuat rencana. Di malam hari, ketika dia sampai di rumah, dia melihat wali kota berjalan di jalan. Michael menggigit kuenya. Dia meletakkan laba-laba yang dibesarkan pada model bangunan. Pada saat ini, di jalan juga muncul laba-laba super raksasa. Michael menempatkan laba-laba di model bangunan. Di jalan juga muncul laba-laba raksasa. Wali kota mengangkat kepalanya, mulutnya menganga, hampir kencing di celana. Tepat ketika laba-laba hendak memakannya, laba-laba itu menghilang di udara. Hanya wali kota dengan wajah pucat yang tersisa di jalan. Michael melihat laba-laba di toples. Kemudian dia melihat lagi ke wali kota yang jatuh. Dia tersenyum iblis. Michael tidak pernah berhenti membuat kota lebih baik. Dia memasang lampu di papan reklame untuk memberi kota lebih banyak kehidupan. Kemudian dia pergi ke tempat tidur dan tidur. Tapi dia tidak tahu bahwa listrik kota kelebihan beban. Saluran listrik langsung lumpuh. Orang-orang berkumpul di gereja. Mereka meminta wali kota untuk memulihkan listrik. Dia memberitahu semua orang bahwa masalahnya lebih serius daripada yang mereka bayangkan. Ini akan memakan waktu beberapa minggu untuk memperbaiki saluran listrik. Hal ini menyebabkan kekhawatiran bagi semua orang. Perekonomian baru saja membaik, tetapi kota ini kembali seperti semula. Orang-orang mengira wali kota itu Tuhan. Tetapi bahkan hal kecil ini tidak dapat dilakukan. Mereka mulai mencurigainya. Wali kota buru-buru pergi. Orang-orang mengelilinginya. Michael melihat situasinya semakin serius. Lalu dia mengambil inisiatif untuk mengakui bahwa semuanya adalah salahnya. Untuk membuat semua orang percaya padanya, dia menyalakan korek api. Kemudian di jalan muncul api unggun. Wali kota tiba-tiba menendang pintu dan membawa bawahannya ke rumah Michael. Dia melihat model bangunan itu dan tidak bisa mempercayai matanya. Dia ingin memonopoli model ini. Dia memerintahkan bawahannya untuk memberikan model itu. Michael buru-buru berhenti. Dua orang itu saling bertarung. Mereka menabrak model bangunan secara tidak sengaja. Modelnya jatuh ke tanah, lalu juga retak. Kota ini juga rusak parah tetapi tidak ada yang terluka. Untungnya, cincin Michael jatuh pada modelnya, yang kemudian menambah warna kota yang suram ini.